Baik, apalagi bicara mengenai permasalahan dan kendala-kendala, nah terkait juga dengan kasus KTP elektronik, apakah ini juga sangat berpengaruh? Seberapa besar sih pengaruhnya begitu terhadap? Sangat besar pengaruhnya ya. Problem pemutakhiran data pemilih sejak pemilu 2004, sejak pemilu di era pasca reformasi ya, selalu saja menimbulkan persoalan karena data yang tidak ada clean double, and clear, iya gitu betul, ya, ada yang double double, segala ada yang macam. tidak Nah, langsung. program KTP elektronik menyelesaikan sebagian besar dari persoalan-persoalan itu. Makanya pemerintah sesuai targetnya, sesuai perintah undang-undang, saya berharap betul itu bisa dijalankan tepat waktu. Jadi terakhir Desember 2018 seluruh perekaman eKTP untuk penduduk Indonesia diharapkan sudah bisa selesai. Nah kalau begitu KPU mau meriksa apapun tinggal tekan tombol saja. Klik. Klik nick-nya itu ya. Rudi, klik keluarlah Rudi. Joni, klik keluar. Arif Budiman, klik keluar. Udah selesai. Dan saya kalau menceritakan persoalan ini di hadapan banyak negara, saya katakan ini pemilu Indonesia, tantangannya luar biasa dan kami bisa menyelenggarakannya dengan baik. Itu senang semua. Iya, ya, ada kebanggaan tersendiri juga ya. Kebanggaan bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Ya. Saya kalau membandingkan nih, kalau kita mau komparasi di luar nih, kalau saya jadi ketua KPU di Indonesia, itu kalau saya pergi ke Eropa, itu sama dengan saya jadi ketua KPU untuk sekitar 20 negara di Eropa. Sekaligus, wow. Karena pemilih mereka 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah kita ini 193 juta pemilih. Pemilih, oke. 260 sekian juta penduduk. Itu kalau digabung itu kira-kira hampir 20 negara. Iya, iya. Gede juga, makanya mereka itu terkagum-kagum. Belum dengan segala macam tadi geografis, culture dan segala macamnya. Nah, ada kekhawatiran juga nggak sih Pak ini sebagai ketua KPU dengan berjalannya pilkada serentak dan juga pemilu nasional nanti itu? Iya, karena ekspektasi publik ya, harapan publik terhadap KPU itu selalu meningkat. Iya, pasti. Kalau dulu misalnya mereka hanya minta, udahlah data pemilih ini nggak baik-baik. Begitu data pemilihnya baik, lalu mereka mengharapkan yang lain lagi. Ini data pemilihnya sudah baik, tapi hasil pemilunya itu tidak cepat dikonfirmasi, tidak cepat dipublikasikan. Selalu begitu. Ini pemilunya kok mahal, selalu. Jadi harapan publik terhadap kita terus meningkat. Selain tantangan bahwa pemilu ke depan ini kan diselenggarakan dengan pola yang baru, pertama kali menjadi pengalaman bangsa Indonesia. Karena legislatif pilkadanya serentak, 100. dikumpulin dalam 3 kelompok, 2015, 2017 dan 2018. Pileg pilpresnya jadi satu. Saya tentu mengkhawatirkan. Kenapa? Kami mensimulasikan pemilu dengan 500 pemilih di TPS, digabung pileg dan pilpres. Ternyata membutuhkan waktu hampir 24 jam untuk menyelesaikan seluruh proses itu. Anda bayangkan KPPS kita harus bekerja hampir 24 jam tanpa jeda. Ya. Kemudian partai politik harus mengerahkan saksinya. Kepolisian harus mengerahkan petugas keamanan untuk ngawal hampir 24 jam. Dan saya percaya, fisik orang tidak sama. Saya mungkin bisa bertahan 24 jam. Tapi bagaimana pasukan kami KPPS, yang kadang-kadang sakit, yang kadang-kadang konsentrasinya sudah tidak bagus lagi. Tentu ini tantangan besar untuk kita semua. Ada KPU-nya sebagai penyelenggara pemilu, ada partai politik yang menempatkan saksi, ada kepolisian. Maka strategi itu juga harus dibicarakan bersama. Kalau KPU-nya siap 24 jam, tapi tiba-tiba pihak keamanannya misalnya tidak bisa bertahan 24 jam. Karena begitu banyak TPS yang harus diawasi, diamankan. Nah, ini bisa menjadi gangguan. Sementara undang-undangnya sudah dibikin, perintahnya seperti itu. Pileg pilpresnya jadi satu, jumlah pemilihnya maksimal 500. Wah,
KPU mensimulasikan itu, aduh, ini terlalu beresiko. Oke. Karena orang 24 jam bekerja tanpa henti. Iya. Maka kita buat simulasi yang kedua. Pemilihnya hanya 300. Dengan pemilih 300 bisa diselesaikan dalam waktu 16,5 jam. Tapi ingat, itu simulasi. Kalau simulasi kan semua berjalan lancar. Tapi pada saat real kita lakukan pemungutan suara, bisa ada yang protes, bisa ada yang ada hal-hal yang tak terduga begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita buat 300 pemilih per TPS, jumlah TPS-nya akan membengkak. Kalau jumlah TPS-nya membengkak, anggarannya bertambah besar. Jadi berbagai macam kombinasi persoalan itu muncul dan kita harus merumuskan mana yang paling baik untuk kita. Dan itu masih terus berjalan. Iya, dari sisi SDM, dari alokasi waktu, semua kita hitung, kita formulasikan mana yang terbaik. Oke, baik. Dan itu juga disosialisasikan, artinya juga dibicarakan dengan pihak-pihak terkait, tadi bisa kepolisian, partai politik sekalipun. Kepada para pihak itu. Dan sejauh ini bagaimana untuk apakah sudah menemukan formulasi yang atau masih mencari-cari juga ini, Pak? Pola itu sudah ada, regulasinya juga sudah kita buat, tinggal nanti kita implementasikan sambil melihat proses pemilihan kepala daerah ini yang nanti akan diselenggarakan 27 Juni. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk membuat pileg pilpresnya menjadi lebih baik. Oke. Nah tadi juga Pak Arief juga menyinggung belajar dari DKI, artinya mengenai ada isu-isu yang juga dibangun, isu sara, hate speech dan segala macam. Ada antisipasi khusus dari KPU untuk pilkada serentak dan juga 2019? KPU lebih menegaskan lagi misalnya larangan-larangan terhadap berbagai macam jenis hasutan, hoax, kemudian pengaturan penggunaan media sosial. Dan sekarang bukan hanya kami yang akan menata itu, tapi kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, kerjasama dengan pengelola media sosial. Ya. Ada, saya lupa ada 13 atau berapa media sosial kemarin. Jadi ada Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam itu ada di sana, Telegram, kita kerjasama dengan mereka. Oke, termasuk mungkin apa dengan BSSN gitu, Badan Siber dan Sandi Negara? Oh iya, sebagai badan yang lembaga, instansi pemerintah lembaga pemerintah, kita selalu berkoordinasi dengan mereka, baik dalam rapat-rapat formal maupun insidentil. Ketika ada masalah, kami berkoordinasi, kami minta bantuan mereka untuk memecahkan persoalan kita. Oke, dan juga bicara mengenai netralitas gitu ya. Ini kan Pak Arief kan juga sebagai orang yang juga networkingnya bagus, banyak juga selama pemilu mungkin banyak yang mencoba mendekati. Nah, bagaimana menjaga netralitas ini? Iya, saya punya banyak teman, ya. Semua merasa dekat gitu ya. Tapi kalau ada perlunya seperti ini, semua langsung saya saudaranya, saya teman dekatnya. Tentu semua berupaya ya, keinginannya, cita-citanya tercapai, dan ya disalurkan dengan berbagai macam cara, termasuk melalui saya, gitu ya. Saya selalu memegang teguh aturan, menjaga diri saya untuk tidak terlibat pada hal-hal yang dilarang. Ya. Dan yang paling penting saya selalu katakan kepada mereka, KPU mengambil keputusannya secara mandiri. Nah, sebenarnya kemandirian KPU, netralitas KPU itu terlihat pada saat dia membuat kebijakan, pada saat dia mengambil keputusan, apakah itu dipengaruhi oleh pihak-pihak lain atau tidak. Nah, saya menjaga itu bersama dengan 6 komisioner yang lain. Kita ada bertujuh di sini. Saya selalu setiap mau ambil putusan saya tekankan bahwa kita mengambil ini secara mandiri, mengambil putusan ini, kebijakan ini secara mandiri, tidak berdasarkan tekanan, permintaan dari para pihak. Semua pihak boleh berkomunikasi dengan kami. Saya tidak pernah melarang para anggota untuk berkomunikasi dengan siapapun. Semua informasi silakan dihimpun. Itu memperkaya pemikiran kita,
mungkin ada hal-hal terselip yang kita tidak bisa lihat kalau tidak diberi masukan oleh mereka. Gitu. Baik. Tapi pada saat kami ngambil keputusan, kami membuat kebijakan, kami lakukan secara mandiri. Oke, baik. Baik, Pak Arief, kita masih punya segmen berikutnya. Kita akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.